Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua pada hari ini. Alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah Tabaraka taala kita bisa berjumpa atau berkumpul di sini dalam rangka mengkaji ilmu agama. Maka pada pagi kali ini insya Allah kita akan membahas terkait tentang permasalahan, ya, dari permasalahan yang sangat penting, fikih nikah. Ya, ini ibu-ibu tentunya semuanya ya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam berumah tangga, senior semua. Tapi waktu sebelum menikah ada yang pernah nggak menghatamkan, menamatkan kajian fikih nikah? Belum, berarti beramal tanpa ilmu waktu itu. Nah, ya, beramal tanpa ilmu. Tapi kebutuhan mesti nikah. Oleh karena itu mesti tetap belajar. Ya enggak? Ini waktu itu mesti nikah. Kalau nggak nikah, kapan nikahnya? Ngaji dulu, kita pun nikah. Ya, sampai tua juga ntar belum tentu ngaji. Ya udah nikah aja. Tapi ketika nikah wajib belajar. Ya habis nikah keasikan nikah, nggak belajar. Nah, akhirnya jadi senior deh. Saya nggak bilang tua ya, senior ya. Ya, akhirnya jadi senior. Nah, ini adalah problematika umat hari ini. Mereka banyak beramal tapi tidak didahului dengan belajar. Ada yang tidak beramal sama sekali. Ini problematika umat. Tanpa amal, tanpa belajar. Ada yang beramal tapi tanpa didahului oleh ilmu atau belajar. Nah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Walaupun ibu-ibu mungkin sudah punya anak, anaknya juga sudah menikah, punya cucu, cucunya juga ntar jangan-jangan nikah jadi buyut. Nah, ini jangan pernah merasa oh sudah terlambat, tidak. Sekarang kita belajar dulu mengenai ya mahram, siapakah mahram kita. Ini dulu, baru kita beranjak ke pembahasan sekelumit terkait fikih keluarga atau fikih nikah. Nah, siapakah mahram kita? Mahram kita berdasarkan nas Al-Quran itu ada 14. Ya, ada 14. Nah, 14 ini nanti terbagi-bagi. Ya, terbagi-bagi 7 karena nasab. Ya, 2 karena susuan. 7 tambah 2 berapa? 9. Kemudian 4 karena sebab musyaharah, karena sebab adanya pernikahan dengan pihak lain, jadi mertua, jadi mahram akhirnya itu musyaharah. Apa itu? Perbesanan atau apa namanya? Ya, ada musyaharah. Jadi 7 karena nasab, 2 karena susuan, 4 karena musyaharah, karena pernikahan dengan pihak lain, sehingga kerabat pihak lain pun yang kita nikahi jadi mahram kita. Dan 1 karena tidak boleh sementara digabungkan, yaitu di sini masalah ipar dan keponakan atau tante. Nanti kalau adiknya mati baru boleh, kalau istri mati baru boleh menikahi adik istrinya, atau suami mati menikahi adik suaminya. Ya, turun apa bahasa kita? Turun ranjang. Nah, kalau ada spidol, saya spidolin. Ya, ada ya. Jadi 14 ya. 14 di sini. Perhatikan. 7 nasab.
2 karena susuan. 4 karena musyawarah. Pernikahan ini. 1 karena di sini disebab jamak. Artinya di sini ada karena tidak boleh di poligami, dinikahi ipar, juga keponakan atau tante. Nah, tante atau bibi, ya. Jadi suami ibu tidak boleh menikah dengan adik atau kakak perempuan ibu. Ini poligami, bareng ini. Yang kedua, tidak boleh menikah dengan keponakan atau bibi ibu. Ya, ibu punya keponakan perempuan, dinikahi sama suami itu tidak boleh. Tapi kalau ibu-ibu sudah meninggal, baru mereka boleh. Ya. Nah ini berarti 7, 2, 9, 4, 13, 1, 14. Ya, jadi semua ada 14. 14 ini mahram kita. Nah, kita bahas satu-satu. Ya. Nah, dan ini kalau ibu mau mengetahui detail mengenai hal ini, ibu hafal aja, atau minimal ibu pahami. Nanti tinggal ibu kebet buka mushafnya di Al-Quran di surah An-Nisa ayat 22 dan 23. Al-Quran surah An-Nisa ayat 22, 23. Ya, di dua ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum, janganlah kalian menikahi istri-istri yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, minan nisa. Nggak boleh menikahi janda bapak. Di zaman Nabi SAW ada orang yang menikahi janda bapaknya. Artinya bapaknya menikah lagi karena ibu dia meninggal, atau bapaknya poligami, terus bapaknya meninggal, dia nikahin janda bapaknya, maka orang ini dibunuh oleh Nabi SAW. Ya, nggak boleh menikahi ya istri ayah, illa ma qad salaf, kecuali yang dahulu, syariat terdahulu. Kalau syariat Nabi nggak boleh. Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu jalan yang sangat buruk, jalan yang keji. Ya, yang sangat buruk. Kemudian hurrimat alaikum ummahatukum. Ya, kemudian diharamkan bagi kalian. Nah, ini di ayat 23-nya. Ibu-ibu kalian. Nah, ini mahram dulu bagi pria nih ya, bagi pria, ibu kalian. Nih ibu. Wa banatukum, makanya zina yang paling keji adalah zina antara ibu dengan anak laki-lakinya. Naudzubillah. Zina itu kan macam-macam. Ada zina dengan wanita lain, itu keji, dirajam. Ya, dirajam kalau dia muhson, pernah menikah. Kalau dia nggak pernah menikah, dicambuk 100 kali, diusir 1 tahun dari negeri dia. Yang jarak pengusirannya adalah pengusiran sapar. Diusir tidak boleh dari Bekasi ke Jakarta Timur, soalnya diusir ke Sukabumi atau Bandung atau jarak sapar. Kalau belum pernah menikah, dicambuk. Nah, kemudian zina apalagi yang keji? Zina dengan tetangga. Kata Nabi SAW ketika Nabi bertanya tentang zina, kata sahabat, haram. Kata Nabi, alla yazni ar-rajulu bimra'ati jarihi aisar lahu min ayazniha min ayazniha bi asyrati niswatin. Seorang berzina dengan satu wanita tetangganya, istri tetangga, anak tetangga, pokoknya istri tetangganya, wanita tetangganya, itu lebih berat daripada dia berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangga. Kemudian ada lagi yang lebih berat lagi, berzina dengan kerabat. Ada lagi yang paling puncaknya, berzina dengan ibu kandung. Na'udzubillah. Ya. Nah, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, wa banatukum, putri kalian, putri kandung. Wa akhwatukum, saudari kalian. Saudari ini apakah saudari seayah seibu, atau hanya seayah, atau hanya seibu? Itu semua mahram.
Kalau sepupu bukan mahram. Ya, makanya nanti kenalin ayat ini. Selain dari ini bukan mahram. Pertama tuh tadi, setelah pertama tadi apa namanya? Istri ayah, kemudian ibu, putri, saudari. Wa ammatukum, bibi. Kalau ammah, bibi dari pihak bapak, adik atau kakak ayah. Wa khalatukum, wa khalatukum, khalat. Khalah, bibi dari pihak ibu, adik atau kakak ibu kandung, bukan sepupu. Wa banatul akh, putri dari anak laki-laki, anak saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki. Ya, wa banatul ukhti, putri dari saudari perempuan, keponakan saudari perempuan. Ya, wa ummahatukum allati arda'nakum. Nah, kemudian ibu susu kalian yang menyusui kalian, ibu tetangga begitu. Ya, wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari susuan kalian. Misalkan ada ibu itu punya anak yang menyusu sama dia, mahram, atau ada wanita lain yang menyusu sama dia, itu juga mahram. Termasuk ibu susuan di sini nanti bercabang. Saya pribadi punya ibu susuan, bahkan saya punya 2 ibu susuan. Nah, ibu susuan saya pertama mahram saya, kemudian seluruh putri-putrinya mahram saya. Ada wanita lain yang menyusu dengan dia, mahram saya. Ibu saya juga punya adik perempuan, mahram saya. Ibu saya punya emak, maka itu nenek susuan saya. Paham ya? Baik. Tapi ibu itu punya keponakan perempuan, bukan mahram saya. Seperti kedudukan anak dia. Anak dia dengan keponakan ibu sepupu, bukan mahram. Ya, jadi bercabang. Tapi yang mahram hanya saya. Semisal saya punya bapak, saya punya adik laki-laki atau kakak laki-laki, maka ibu susuan saya dan turunannya tadi itu bukan mahram. Paham sini ya? Ibu susuan saya bukan mahram dari bapak saya. Maka bapak saya boleh menikahi ibu susuan saya, atau anak susuan dia yang lain, atau putri dia, atau adik dia, atau ibunya dia. Jadi hanya saya. Paham sini ya? Saya. Ya. Wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri-istri kalian, ibu mertua. Perhatikan, kemahroman dengan ibu mertua itu berbeda dengan kemahroman putri istri dari istri yang janda. Pahami ya? Misal saya menikah dengan perempuan janda. Perempuan itu punya putri, terus perempuan itu punya ibu mertua. Kemahroman dengan ibu mertua cukup dengan akad. Paham ya? Cukup dengan akad dan jadi mahram selama-lamanya. Misal ada seorang pria, dia menikah dengan wanita umur 20 tahun. Dia datang, kucuk, nikah, mau nikah. Pas dia ngelirik ibu mertuanya, ternyata lebih kece, lebih cakep. Ibu mertuanya baru umur 38, anaknya 20. Boleh aja kan orang dulu begitu. Ibu saya aja nikah 14 tahun. Nah, ibu saya nikah 14 tahun. Ibu-ibu jangan-jangan nikah berapa nih? Kirain sama juga. Pasti ya, ibunya ibu lah, emak kita itu. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian sudah akad, ngelihat. Ya, salim sama ibu mertua lebih cakep. Nah, saya mau ibu mertua aja deh. Oh, enggak bisa. Diceraikan putrinya, istrinya untuk nikah sama ibu mertuanya, udah nggak bisa. Kemahroman dengan akad. Paham sini ya? Beda kasus kalau kemahroman dengan putri tiri. Lanjut ayatnya, lanjut. Ya. Wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Nah, berikutnya. Kemudian yang mahram yang lainnya wa raba'ibukum allati fi hujurikum. Ya, kemudian roba'ibikum, jamak dari robibah, itu putri istri. Kemudian putri-putri istri kalian, fi hujurikum, yang di dalam pengasuhan kalian, ya,
min nisaikum, yang merupakan anak dari istri kalian, allati dakhaltum bihinna, yang kalian telah berhubungan badan dengan ibunya. Kalau sudah berhubungan badan dengan ibunya, dengan istri, punya putri cantik jelita sekalipun, jadi mahram selama-lamanya. Diceraikan istrinya demi menikahi putrinya, udah nggak bisa, ada pengecualian. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, tapi kalau kalian belum berhubungan badan dengan ibunya, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa. Beda kasus putri dengan ibu mertua. Paham ya? Suami-suami ibu ketika akad, maka mahram selama-lamanya dengan ya ibu mertuanya, orang tua ibu, selama-lamanya. Paham ya? Nah, itu mahram selama-lamanya. Dengan catatan ibu mertua kandung, bukan ibu mertua tiri. Gimana ibu mertua tiri? Perempuan punya bapak, bapaknya menikah lagi dengan perempuan lain, perempuan lain jadi ibu tiri perempuan ini. Kemudian perempuan ini menikah dengan seorang pria, ya, seorang pria. Nah, bapak mertua dia meninggal. Bapak mertua dia meninggal. Sisa janda bapak mertuanya. Dia boleh pria ini menikahi janda mertua bapaknya, karena bukan ibu dari istrinya. Ya, bukan ibu dari bukan ibu dari istrinya, bukan ibu mertua. Ya, taib. Sudah tuh, berapa tuh? Nah, banyak. Iya, saya udah nggak ngitungin. Pokoknya 7 lah. Gitu. Pokoknya 14 di sini. Wahalaibikum wahalailu abnaikum alladina min aslabikum. Kemudian ya halail itu jamak dari halilah, yaitu istri. Istri dari putra kalian, menantu. Istri putra dari kalian. Semisal ibu-ibu punya bapak mertua, bapak mertua ibu mahram selamanya ya dengan ibu. Nggak ada cerita dulu mantu sekarang istri, nggak ada cerita kayak gitu. Ini dulu bapak mertua saya, sekarang jadi suami saya, orang gila kayak gini, nggak ada kayak gitu ya. Taib, dengan catatan alladzina min aslabikum, ya, istri dari putra kalian, yang putra kalian dari tulang sulbi kalian, putra kandung. Kalau putra asuhan, anak adopsi, atau anak tiri, nah misal ya, seorang wanita punya bapak tiri, karena bapak tirinya ini ya, seorang pria punya bapak tiri, karena ibunya menikah dengan pria lain, jadi bapak tiri. Dia punya istri nih, pria ini, kemudian dia mati atau bercerai dengan istrinya, maka bapak tiri dari si pria ini boleh menikahi janda istrinya. Nah, janda dari yang tadi anaknya itu. Baik, kemudian lanjut lagi. Nah, itu sudah selesai 13, langsung lanjut di ayat terakhir. Ya, wa antajma'u bainal ukhtain, dan kalian menggabungkan di antara dua saudari kandung. Ya, saudari kandung apakah seayah seibu, atau hanya seayah, atau hanya seibu. Illa ma qad salaf, kecuali yang di zaman dulu. Kalau di zaman dulu ya nggak apa-apa. Zaman dulu Nabi Nabi Yakub punya istri kan 4. 2 itu adik kakak, Rohil dan Lia. Ya, Rohil dan Lia. Nah itu. Jadi Rohil dan Lia itu adik kakak. Adik kakak dari pemuka dari Babilonia. Ya, Yakub punya 2 istri, adik kakak. Dari Lia lahir banyak anak. Dari Rohil lahir 2 anak. Ya, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Nah, Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin. Nah, orang barat nyebutnya Benjamin. Yusuf orang barat nyebutnya Joseph. Nah,
Yakub, orang barat nyebutnya Jacob. Ya. Yakub punya bapak. Bapaknya siapa? Ishak. Orang barat nyebutnya Ishak. Ishak Newton. Ishak punya istri, ibunya Yakub. Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Nih saya kasih tahu sejarah nih, ada di Taurat bahkan. Ishak, ya, ketika menikah dengan istrinya, ibunya Yakub, namanya Ribka. Orang barat nyebutnya Rebeka. Nah, Ribka itu usia 3 tahun. Hah? Belum digauli, Bu. Nikah doang, akad aja. Akad saja. Digauli setelah balik. Sama seperti Aisyah menikah akad saja dengan Nabi 6 tahun. Digauli setelah balik. Ya. Jadi ada orang-orang yang dari kalangan Islamfobia menuduh Nabi kita Muhammad SAW melakukan pedofil dengan bocil. Itu akad saja boleh. Ya, kapan berkumpul? Ketika dia sudah besar. Lah, itu mbahnya orang-orang Yahudi, ya, yaitu Ishak, tercatat di Taurat menikah dengan Ribka yang mereka namakan dengan Rebeka. Ribka 3 tahun. 3 tahun. Lebih parah lagi, 3 tahun. Kenapa mereka nggak ungkit ini? Ya. Bahkan di Injil, ibunya, mamanya Yesus, siapa namanya? Maryam, yang mereka namakan dengan Maria, hamil Isa tanpa ayah 10 tahun. Kemudian setelah lahir, versi mereka ada seorang yang bernama Saint Joseph menyelamatkan citra dari Maryam yang merupakan keturunan dari orang yang terhormat dengan dinikahi usia 11 tahun. Versi mereka. Barakallahu fikum. Jadi jangan ada lagi tuduhan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa Nabi menikahi alasan pedolisme. Dan di zaman Nabi itu sudah banyak musuh Nabi, orang kafir Quraisy. Di Madinah ada orang munafik, ada orang Yahudi. Di Romawi ada orang Persia, orang Romawi, orang Nasrani. Di Persia orang Majusi, penyembah api, kaum paganis di sebelah Arab, di sekitar Arab. Tidak ada satu orang pun dari kalangan musuh-musuh Nabi yang menyerang karakter Nabi dengan tuduhan pedofil. Kenapa? Karena saat itu dan sebelumnya sudah sesuatu hal yang lumrah. Ya, menikah akad saja. Ya, akad saja. Paham nggak sini? Nah, jadi anak kecil akad saja itu boleh. Saya mau tanya sama ibu, ini anak kecil nih, akad nikah kan boleh ya? Boleh, orang Ribka aja boleh. Nah, Ribka tadi berapa? 3 tahun lagi. Ya, kan suaminya belum berhubungan badan nih, suaminya kesel, udah saya cerai aja, saya cerai, kamu talak 3. Saya mau tanya sama ibu, berapa kali masa idahnya? Berapa kali kuruk? Kuruk kan haid suci. Oh, gimana mau haid suci orang? Nggak ada masa idah. Sama kayak ibu-ibu yang senior, udah nggak ada haid, cerai sama suaminya, yang menopause, itu sama kayak bocil tadi. Berapa masa idahnya? Nggak ada. Waduh, gawat nih. Ntar kalau cerai langsung nikah lagi besok. Nggak ada masa idah. Ngeri banget ini. Tuh kan, ini akibat nikah duluan nggak belajar. Ini nih akibat nikah duluan nggak belajar. Gawat banget, nggak ada masa idah. Cerai sama suaminya. Dah, besok saya nikah lagi. Wah, kacau ini. Ya, wanita yang tidak ada haid, apakah belum haid atau haidnya sudah berakhir atau menepos, masa idahnya 3 bulan hijriyah. 3 bulan hijriyah. Artinya nih Februari nggak masuk, 28 hari nggak ada. 3 bulan maksudnya hitungan hijriyah. 29 atau 30.
nggak ada 28. Ya, paham ya? Nah, nanti juga kita perlu belajar itu mengenal masa iddah. Ya. Baik, itu 3 bulan. Nah, kemudian ya, di Al-Qur'an hanya disebutkan wa antajma'u bainal ukhtain, dan kalian mempoligami di antara 2 saudari. Dalam hadis tidak hanya 2 saudari. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dipoligami antara seorang istri dengan bibinya. Apakah bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu? Tidak boleh dipoligami antara seorang istri dengan bibinya. Nggak boleh bibi dan keponakan punya suami yang sama. Itu nggak boleh. Kecuali keponakan sepupu. Ibu punya sepupu, sepupu ibu punya putri. Itu. Terus suami ibu mau nikahin putri sepupu, boleh. Ya, ibu masih hidup, boleh. Ya, ibu aja masih hidup boleh, apalagi ibu udah meninggal. Begitu. Ya. Nah, itu boleh. Nah, tapi Anda boleh keponakan langsung. Paham ya? Nah, keponakan langsung atau tante langsung, bibi langsung. Ini perempuan adalah saudari dari bapak atau saudari dari ibu. Apakah kakak atau adik? Langsung. Ya. Apakah seayah seibu atau hanya seayah atau hanya seibu? Pokoknya mahram dari bapak kita atau ibu kita. Ya. Maka tidak boleh digabungkan poligami di situ. Perempuan seorang suami punya 2 istri. Istri pertama, istri kedua, tante dari istrinya, atau keponakan dari istrinya. Itu tidak boleh. Ya, itu haram. Nikah yang kedua itu tidak sah. Sama seperti seorang poligami dengan saudari istrinya. Ya, saudari istri itu tidak sah, nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini 14 ya. 14 dari apa namanya? Mahram kita. Ini yang tidak boleh dinikahi, mahram. Barakallahu fikum. Ya, dan ini kaitannya bukan hanya nikah. Kalau dalam fikih, dalam mazhab Syafi'i, ya, juga berkaitan dengan keabsahan wudu. Ya, keabsahan wudu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ibnu Abbas memang mentafsirkan menyentuh bersetubuh. Tapi sahabat yang lain, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, mentafsirkan menyentuh, ya menyentuh kulit dengan kulit tanpa ada pembatas, kecuali ada pembatas baru. Ya. Nah, ini berarti tidak batal. Ya, menyentuh wanita yang tidak batal adalah wanita yang mahram. Sementara yang tidak mahram batal. Nah, istri gimana? Batal, karena sebelumnya istri dengan suami bukan mahram. Ya. Ini maksudnya mahram selamanya. Ya, istri dan suami sebelumnya belum mahram dan bisa berpotensi enggak jadi mahram lagi. Kenapa? Kalau cerai, ya, talak 3 berakhir masa iddah, atau talak 1, talak 2 berakhir masa iddah, udah bukan mahram lagi. Ya, tapi kalau ini nggak ada yang namanya masa iddah berpisah dengan ibu, dengan keponakan, dengan nggak ada. Ya, nah, ini selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Seorang suami menikah dengan janda. Jandanya punya putri. Dia berhubungan badan dengan istrinya, kemudian dia cerai dengan istrinya. Istrinya bukan mahram dia lagi, tapi putrinya tetap mahram selama-lamanya. Dia istrinya pun, ini mantan istri punya ibu mertua. Dan ibu mertuanya itu walaupun anaknya sudah bercerai sama dia, mahram selama-lamanya. Tapi istrinya dulu udah bukan mahram dia lagi. Ya. Tapi putrinya mahram selama-lamanya. Paham sini ya? Nah,
Baik, kemudian ya kita akan bahas berikutnya. Nah, ini masalah fikih keluarga, saya kasih pilihan tadi ya. Ya, kalau masalah walimah, melamar itu enggak perlu ya, orang udah pada senior semua, ngapain lagi bahas melamar. Ya. Nah, sekarang kita bahas berikutnya mengenai talak. Ini bukan buat kita amalin, tapi kita pahami. Siapa yang mau ngamalin? Ya, maksudnya agar kita pahami. Kalau ada terjadi di sekitar kita, kita jadi tahu. Karena banyak orang serampangan terkait talak. Ya, terkait talak ini. Nah, kemudian talak yang sah disebut talak sunnah. Talak sunnah. Ya. Nah, ada juga talak bid'ah. Apa itu talak sunnah dan talak bid'ah? Talak sunnah ayyuqi'at talaqo fi tuhrin ghairi mujami'in fih. Yaitu seorang suami mentalak istrinya ketika istrinya dalam masa suci dan belum disetubuhi. Itu talak sunnah. Seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya suci dan belum digauli. Itu talak sunnah. Kemudian talak bid'ah ayyuqi'at talaqo fil haid aw fi tuhrin jama'aha fihi. Sedangkan talak bid'ah, seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya sedang haid. Ini pertama dosa besar suaminya. Yang kedua, apakah jatuh talak, kita akan bahas karena ada perselisihan di kalangan ulama. Tapi yang jelas suaminya berdosa besar menjatuhkan talak ketika istrinya haid. Atau istrinya suci tapi sudah dia gauli. Semalam berhubungan badan, pagi ini berantem, jatuh talak. Ini dosa besar suaminya. Ya. Talak dalam keadaan hamil boleh enggak, Bu? Boleh. Boleh. Nanti masa idahnya sampai melahirkan. Besok mau lahiran ditalak sama suaminya. Besok lahiran betul. Habis itu besoknya istrinya akad baru sama pria baru. Boleh. Ya. Jadi kalau hamil, apakah sebab perpisahannya karena talak atau karena suaminya meninggal, itu masa idahnya melahirkan. Ya, atau keguguran dalam keadaan janin sudah terbentuk. Ya. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula tadi masalah suaminya meninggal. Kalau suami meninggal, istri dalam keadaan tidak hamil, baik dia suci atau haid, suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Mau dia sedang haid kek, mau dia sedang suci kek, bahkan ketika dia baru akad dan belum berhubungan badan. Nah, dia akad nih, baru akad, suaminya kena serangan jantung, mati. Wah, jadi janda, kembang udah. Langsung nikah lagi boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sampai 4 bulan 10 hari. Ini ijma. Ini ijma. Ada orang yang asal-asalan di sini. Ya, dia mengatakan, oh boleh. Akhirnya dia nikah sama perempuan yang baru suaminya meninggal, belum berhubungan badan. Ini nggak ada masa idah nih. Yang tidak ada masa idah itu ialah seorang suami akad dengan perempuan, belum berhubungan badan, dia cerai istrinya. Baru istrinya nggak ada punya masa idah, langsung nikah lagi sama cowok baru. Di situ juga mumpung walinya masih ada, baru boleh. Ini contoh, jangan kesel gitu dong. Emosian. Nah, ini contoh langsung ngegas ibu. Mosok. Ya. Itu contoh aja, Bu. Ya, contoh aja. Ya, jadi memang begitu. Ya ayyuhallazina amanu idza talaqtumun nisa min qabli an tahid min qabli an ya tamassuhunna ya fama lahunna alaikum min iddah. Wahai para orang beriman, ya, jika kalian menceraikan istri-istri kalian,
sebelum kalian berhubungan badan dengan mereka, ya, maka tidak ada masa iddah dari mantan istri kalian tadi kalau dicerai. Tapi kalau meninggal tetap berlaku 4 bulan 10 hari. Ini ijma. Ini ijma, kesepakatan. Ya, walau belum berhubungan badan. Habis akad sah suaminya mati. Saking senangnya. Mati dia. Hah? Dapat waris. Istrinya pertama, ini suami yang kayak begini, ya. Ini istri yang suaminya meninggal kayak gini nih, dia bukan cuma dapat masa idahnya, dapat waris. Dapat waris, dia dapat masa idah, ya nggak bisa nikah lagi deh, 4 bulan 10 hari. Bukan cuma nggak bisa menikah, berlaku masa idah bagi istri suami yang meninggal, tidak keluar rumah. Ya, nggak bisa nikah lagi, tapi tenang, dapat waris. Nah. Ya. Begitu juga seorang istri yang ditalak dengan talak roji'i. Tahu talak roji'i? Talak 1, talak 2 yang masih bisa rujuk. Talak 1, talak 2. Talak roji'i. Selama masa iddah, wanita yang ditalak 1, talak 2 tetap dapat kewajiban dari suami nafkah. Tetap dapat hak yang merupakan kewajiban dari suami, tempat tinggal. Jadi kalau ibu ditalak, iya dan bila, naudzubillah, misalkan ditalak nih sama suami, talak 1, talak 2, nggak boleh kabur. Langsung ikut-ikutan Betaria Sonata, pulangkan saja aku pada nenekku. Nggak boleh. Talak 1, talak 2 ditalak tetap di rumah. Kenapa? Karena suami punya kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal. Talak 1, talak 2 sedang masa iddah. Masa iddahnya berapa? 3 kali suci. Quru itu suci. Nih gini ngitungnya nih. Ini masa suci nih. Ya, ini sekarang bulan apa? Jangan bilang Januari. Bulan apa? Rajab. Nah, ini bulan Rajab. Ya, jangan bilang Januari, Rajab, karena ribet ngitungnya nanti pakai hitungan Masehi. Ini Rajab, ya, ini Rajab ya, belum digauli. Tadi kan talak sunnah belum digauli, ditalak. 1, nanti di akhir Rajab haid, ya, akhir Rajab haid, masuk Sya'ban, suci. 2, di akhir Sya'ban haid, masuk Ramadan suci. 3 berakhir, habis di akhir Ramadan haid, berakhir masa iddah dia. Ya, di masa haid tadi, akhir Ramadan dia boleh nikah dengan pria baru. Nikah lagi haid boleh, ya. Nanti Syawal apalagi, udah bebas. Paham sini? Ini dari kalangan ulama Syafi'i yang menghitung quru itu suci. Tapi ada juga yang menghitung quru itu masa haid. Berarti nanti tuh bukan di mana tadi? Di Ramadan haidnya itu yang dia boleh nikah, enggak, tapi pas nanti di Syawal. Di Syawal masa suci. Paham tadi enggak? Ngerti ya urutannya begitu. Ustaz, apa yang saya ingat Ustaz? Jadi kalau itu kan di antara quru tadi Ustaz, iddah 1 apa? Talak 1, 2. Nah. Di antara itu Ustaz, mendadak suaminya ini mau rujuk lagi Ustaz. Caranya gimana Ustaz? Rujuk itu hak suami. Nah, itu. Rujuk itu bukan hak istri. Iya, suami istri lagi. Bukan suami istri, hanya hak suami. Oh, gitu. Rujuk talak hak suami. Ya, kalau istri menggugat cerai bukan talak namanya, khulu. Nanti kita akan bahas. Khulu. Khulu ada pengembalian mahar. Ya, prosesnya. Kalau suami tidak mau, maka nanti bisa dibawa ke hakim pengadilan. Paham ya? Jadi rujuk talak itu hak suami, bukan hak istri. Kalau hak istri, suami-suami jadi duda semua. Dikit-dikit udah cerai aja. Waduh, tuh udah ada. Caranya rujuk itu gimana Ustaz? Rujuk itu dengan ucapan dan tindakan. Ucapan bayannya,
Atau berhubungan badan. Ya, udah dengan apapun. Itu sah, Ustaz. Sah. Rujuk itu, rujuk nikah talak, seriusnya serius, bercandanya dianggap serius. Salasun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. 3 hal yang bercandanya dianggap serius, seriusnya dianggap serius. Apa? An-nikah wa talak wa raja'ah. Talak, nikah, rujuk. Nikah selama ada terpenuhi ketentuannya, ada wali, ya, ada wali, ada 2 saksi. Seorang mengatakan begini, kamu mau nggak nikah sama putri saya si Fulanah? Ya, saya nikahin deh, kamu mau putri saya si Fulanah, saya nikahin. Ya, saya terima nikahnya. Kata 2 saksi, ada 2 saksi sah. Terus si walinya bilang bercanda, enggak sah. Walaupun nggak pakai mahar. Mahar nggak ada Bu di rukun nikah. Nggak ada mahar di rukun nikah. Nggak ada. Misalkan Ustaz, si istrinya ini yang tadi habis ditalak tadi nggak mau dirujuk lagi, boleh nggak Ustaz? Nggak mau rujuk lagi, berarti dia ngajuin khulu. Mengajukan khulu. Boleh. Walaupun pertama kan yang mentalak kan istrinya gitu Ustaz. Mentalak suaminya. Suaminya. Habis itu istri ngambek. Ya. Nggak mau dirujuk lagi. Nah, ketika si suami sudah merujuk, itu udah rujuk. Walau si istri nggak mau, itu udah rujuk. Itu udah rujuk, paham ya? Karena rujuk hak suami, bukan hak istri. Ya. Ketika si istri nggak mau, berarti dia mengajukan proses khulu. Ya, itu sudah rujuk. Ketika si suami udah rujuk, udah terjadi rujuk. Ya, terjadi rujuk. Jadi tidak ada korelasinya dengan kemauan dari istri. Nah, terkait waris tadi, perempuan yang ditalak 1, talak 2, tadi dia dapat hak nafkah, tempat tinggal. Kalau talak 3 dia, kecuali dia hamil. Kalau wanita yang ditalak talak 3 tidak dapat hak nafkah, tidak dapat hak tempat tinggal, kecuali dia hamil. Ya, baru dapat hak nafkah janin bayi, bukan hak nafkah dia sebenarnya, tapi janin bayi yang dia bawa. Nah, berikutnya talak 1, talak 2. Ya, pertama si istri tidak boleh menjalin hubungan dengan pria lain apalagi dilamar. Ya. Yang berbeda dengan talak 3. Ini dalam masa iddah ya, maksud saya dalam masa iddah. Dalam masa iddah, wanita yang ditalak 1, talak 2 tidak boleh, haram dilamar oleh pria lain. Talak 3, yang ditalak dengan talak 3, ketika masa iddah, ya, si istri tidak boleh dilamar secara sorohah, tapi boleh dilamar secara ta'rid. Ta'rid itu apa? Sindiran. Bahasa kita kode. Kode keras. Tapi nggak boleh langsung mengatakan saya mau menikahi kamu. Nggak, haram. Walau talak 3. Ya. Nah, dan ketika suami wafat, ditalak 1, talak 2, masa iddah, di masa iddah si istri tetap dapat waris di masa iddah. Ya, ketika berakhir masa iddah, talak 1, talak 2. Kalau talak 3 berakhir masa iddah, selesai, udah game over. Ya, nggak bisa balik lagi dengan mantan, kecuali si mantan istri menikah dengan pria baru dan berhubungan badan. Habis itu berpisah dengan pria baru tadi, apakah suaminya meninggal atau dia dicerai atau khulu, baru boleh menikah dengan mantan. CLBK, cinta lama belum kelar. Nah, talak 1, talak 2 berakhir masa iddah, mau rujuk, nggak bisa, kecuali akad baru. Akad baru, panggil lagi deh tuh walinya, kawin lagi lo, udah tua begini. Kenapa? Kemarin cerai, berakhir masa iddah, bayarannya sekarang. Talak berapa? Masih 1. Oke, akad lagi.
Ya, pakai mahar baru lagi. Jangan mahar yang mahar yang kemarin masih ada gitu. Enggak. Mahar baru lagi. Ya. Mahar baru lagi. Ya. Walimah boleh kalau nggak tahu diri. Udah nenek-nenek sama kakek-kakek walimahan, pengantinnya siapa lagi? Lah ini bukan bini ente katanya. Hah? Ya nggak apa-apa kalau nggak malu. Ya, nggak apa-apa. Nikah lagi. Nah, di perjalanan setelah nikah lagi, nih perhatikan nih ibu-ibu. Perhatikan dulu. Hah? Berperkara lagi. Cerai lagi. Ya, talak satu lagi. Berarti udah berapa kali talak? Ini udah nikah baru nih. Hitung dari 0 apa berlaku? Berlaku yang kemarin nggak? Jadi 2. Berlaku 2. Ya. Kemarin udah talak 2, rujuk. Talak 1, rujuk. Talak 2, nggak rujuk. Nggak rujuk, berakhir masa idah mau rujuk. Nikah lagi. Udah berapa kali talak? 2. Nikah baru, ngundang orang. Ceritanya mau mengkampanyekan, rujuk dong gitu. Hari gini cerai, rujuk dong. Wih, jadi percontohan. Cerai lagi. Berarti 3, game over. The finish udah habis. Ya, nggak bisa rujuk lagi, nggak bisa, udah selesai. Ya, udah selesai. Nggak bisa dibilang bukannya dari 0, emangnya SPBU dari 0. Ini udah berlaku. Kecuali ini udah talak 3, si istri nikah lagi sama suami baru, cerai lagi, akhirnya si istri balik lagi, nikah lagi tuh sama mantan, ya, cerai lagi, baru hitung 1, nggak berlaku lagi yang 3, emangnya jadi 4, nggak ada. Setelah 3 udah habis. Paham ya? Sini. Ya. Nah, itu terkait masa iddah dan juga talak. Tadi ibu menyinggung masalah hulu. Kalau hulu gimana? Boleh nggak? Boleh. Tapi kembalikan mahar. Jangan main gugat-gugat aja. Saya gugat kamu ke pengadilan. Balikin mahar. Dulu di masa sahabat ada yang hulu, ada. Ada. Nah, ya, Imro'ah ibnu Qais, istri seorang sahabat yang namanya Ibnu Qais. Ya, dia digugat cerai oleh istrinya dengan proses hulu. Ya. Nah, kemudian istri Ibnu Qais ini mengajukan cerai. Ya, kenapa? Karena diceritakan karena Ibnu Qais daniman, suaminya ini dulu buruk rupa. Ya, paling hitam, paling pendek, pokoknya fisik dia paling yang minus. Tapi dulu kaya. Ngasih maharnya kebun, Bu. Bukannya cincin 2 gram, kebun. Ya. Bukannya kupinang kau dengan hamdalah. Iya. Ada juga hamdalah. Kupinang kau dengan bismillah. Ya. Maka hati-hati, yang maharnya dulu, udahlah mahar kamu apa? Udah ikan cupang aja. Sendal jepit. Ada. Seperangkat alat sholat gitu. Seperangkat alat sholat aja. Pas hulu, istri dibalikin. Nih, mau balikin, seperangkat alat sholatnya udah buluk tuh. Gitu gimana tuh, Ustaz? Ya udah dibalikin kayak begitu. Mas kan kalau udah nggak ada lagi, udah rusak misalkan. Ya udah beli baru aja lagi. Boleh. Boleh. Dulu seperangkat alat sholat
cuman sejadah mau kena, beli baru aja lagi. Nih, saya balikin. Ya, Kalau ada yang lama pasti ikut. baik. Jika lama balikin gimana? Nggak boleh. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, kata Nabi kepada Imrah ibn Qais, ini Ibnu Qais ini dicerai oleh istrinya. Istri mengatakan, ma'atibu alaihi fi khuluq wala fi din, walakin akrahu al-kufra fil Islam. Saya nggak celah dia masalah agamanya bagus. Saya nggak celah dia terkait akhlaknya, akhlaknya bagus. Tapi saya takut kufur dalam Islam. Jadi nanti durhaka terus sama suami. Jadi suaminya tadi fisiknya disebutkan Ibnu Qais. Maka kata Nabi, ataruddina alaihi hadiqatah, kamu mau balikin nggak mahar yang kamu beri, yang dulu dia berikan ke kamu berupa kebun? Qalat na'am, kata Imra'ah ibnu Qais, iya. Ya, maka kata Nabi SAW, ini kan Qais nggak mau digugat cerai sama istrinya, maka istrinya mengadu kepada Nabi. Nah, ini ke pengadilan. Maka nanti pengadilan ketika istrinya udah bilang saya mau balikin maharnya, pengadilan mengatakan akbil, terima. Ya, talik hatat likotan, ceraikan sekali, udah begitu. Nanti kalau dia nggak mau cerai juga, pengadilan yang menceraikan, tapi dengan syarat mengembalikan mahar. Nah, di pengadilan negeri kita namanya doang pengadilan agama, tapi prakteknya ya jauh. Ya, sampai orang udah cerai berkali-kali, bawa ke pengadilan nggak bisa, nggak diterima, dimediasi. Nah, itu udah talak. Talak tadi sah dengan bercanda. Ya, ada orang bikin konten ke istrinya. Yang, kamu saya cerai. Hah? Bercanda. Jatuh talak. Nggak bisa bercanda. Bercanda talak itu bisa tidak jatuh kalau si suami pertama dalam keadaan lupai. Kalau mabuk jatuh talak. Ya, mabuk jatuh talak. Ini dalam keadaan mengigau, lagi tidur. Kamu emang istri ngeselin, saya talak kamu. Tapi ngigo, nggak jatuh. Atau yang kedua, emosi yang ingatannya hilang. Emosi sedang marah sampai nggak sadar. Emosinya itu ingatannya hilang. Tapi kalau dia marah masih sadar, jatuh talak. Ya. Nah, yang berikutnya talak tidak jatuh kalau si suami dipaksa. Kamu cerai nggak istri kamu? Kalau nggak kamu saya bunuh. Udah ditalak, nggak jatuh. Selain dari itu, bercanda serius jatuh. Hah? Iya, jatuh. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ini hati-hati masalah mentalak. Ya. Nah, itu kalau suami ya mereka lebih cenderung hati-hati. Kalau perempuan tadi saya bilang kan dikit-dikit pulangkan aku. Waduh, makanya hak talak ke suami. Kalau ke istri, waduh duda semua kita Bu. Nah, udah. Jadi udah istri udah jatuhin talak. Ya. Jadi duda deh suaminya. Nah, itu. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Berikutnya tadi talak sudah, iddah sudah ya. Nah, ini saya ringkas saja. Nah, kemudian khulu tadi juga sudah ya. Nah, khulu di sini itu sah dalam keadaan haid sekalipun. Beda sama talak. Si istri mengajukan khulu itu sah ketika sedang haid. Ya, sedang haid. Nah, masa iddah khulu berapa? Para ulama banyak mengatakan 1 kali masa iddah. 1 kali aja masa iddah. Nah, sebagian yang lain mengatakan tetap sama dengan talak 3. Tapi bedanya khulu dengan talak apa? Kalau khulu tadi di masa iddah tidak bisa rujuk kecuali akad baru. Ya, kalau talak 1, talak 2 di masa iddah bisa rujuk tanpa akad. Ya, tapi kalau khulu di masa iddah sekalipun rujuk wajib dengan akad.
Paham ya? Nah, jadi kalau khulu kemudian dia rujuk, nikah baru. Walaupun baru khulu sekali. Kata istrinya, saya kan baru sekali. Ya, baru sekali itu kalau cerai. Ada talak 1. Ini khulu, berarti udah game over. Masih boleh balik lagi? Iya, masih boleh balik lagi. Yang tidak boleh balik lagi selama-lamanya. Ingat tadi talak 3 masih berpotensi bisa balik lagi. Ya, masih bisa balik lagi nggak? Talak 3 masih. Kalau mantan suaminya suami barunya lebih ngeselin daripada mantan suaminya, mending kata dia, mending saya sama mantan suami saya dulu. Nah, boleh, ada berpotensi. Nah, ada satu kasus yang tidak bisa ya balik selama-lamanya, yaitu kasus li'an. Li'an. Ya. Baik, apa itu li'an? Nah, ini perhatikan ya. Kasus li'an ini seorang pasangan menuduh pasangannya berzina. Nah, kalau menuduh orang lain berzina namanya qadzaf. Kalau qadzaf berarti dia dicambuk 80 kali cambukan karena menuduh orang lain berzina. Walaupun menuduh yang dia tuduh sendiri adalah pasangannya. Dia bisa selamat dari cambuk kalau dia bisa mendatangkan 4 saksi. Tapi dia nggak mau dicambuk, tapi nggak bisa datangin bukti. Bisa dia lakukan li'an, melaknat istri diri dia, bersaksi istrinya betul-betul berzina, dan dia melaknat diri dia kalau diri dia dusta. Ya, maka dari situ dipisah selama-lamanya, nggak bisa balik lagi, kapanpun, dimanapun, forever, ever, nggak bisa balik lagi, selesai. Itu namanya li'an. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Nah, ini hati-hati nih mengenai li'an ini. Makanya hati-hati menuduh pasangan berzina. Selingkuh. Selingkuh itu apa sih? Zina bukan? Zina. Kamu ada mainnya. Ada main apa nih? Harus dirinci. Main PlayStation, main bola, main apa nih? Cuman ada main dalam bahasa kita itu sudah ma'ruf. Ya enggak? Adalah kata-kata kiasan dari perselingkuhan. Affair. Hah? Iya, kalau sebatas kamu ada mainnya, maksud saya kamu ada chat-chat ya sama perempuan lain, sama pria lain, itu belum menuduh zina. Tapi kalau sudah mengarah ke zina, maka pasangan yang nuduh pasangannya ini berzina wajib datangkan 4 saksi. 4 saksi gak bisa dia datengin, dia dicambuk. Dia nggak mau dicambuk, li'an. Li'an yaitu bersumpah bahwasanya dia jujur dalam tuduhannya. Ya, dia jujur dalam tuduhannya dan dia bersaksi ya bahwa kalau dia bohong maka dia dilaknat. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syuja, idza rama ar-rajul zaujatah bizina fa alaihi haddul qadfi. Apabila seorang pria menuduh istrinya berzina, maka dia wajib mendapatkan had qadhaf, dicambuk 80 kali cambukan. Ya. Dicambuk 80 kali cambukan. Samanina jaldah. Ya, dicambuk dengan 80 kali cambukan. Illa ayyuqimal bayyinah. Kecuali dia dapat mendatangkan bukti dan 4 orang saksi. Berarti istrinya dirajam. Nah, ngeri ya? Ya, itu ngeri banget ini. Nggak bisa lari dari pilihan apapun. Ya, dia nuduh istrinya berzina. Dia diqadhaf, dicambuk 80 kali cambukan. Kalau enggak, dia datangin bukti. Kalau dia datangin bukti dan saksi, berarti istrinya dirajam. Istrinya dirajam, kan benar ternyata. Istrinya dirajam. Ya, dia selamat. Ternyata dia nggak bisa datangin bukti. Istrinya juga menyangkal.
Karena kalau istrinya menyangkal, dirajam ini. Ya. Nah, dia pun juga nggak bisa datangin bukti. Dia nggak bisa datangin bukti, berarti dia dicambuk kan? 80 kali cambukan. Biar selamat, auyulain. Atau dia saling melaknat. Li'an, saling melaknat. Dia melaknat istrinya. Dia mengatakan di hakim, di mimbar, di depan orang-orang, asyhadu billah inni laminas sadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Aku bersaksi kepada Allah, aku jujur terkait tuduhanku kepada istriku yang berzina. Terus kalau dia menuduh istrinya itu berzina yang melahirkan anak, maka anaknya itu tidak bisa dinisbatkan kepada dia selama-lamanya, batal. Maka batalnya nasab dengan li'an. Adapun proses tes DNA itu hanya indikasi. Paham ya? Jadi dengan li'an batal nasab. Batal nasab dengan li'an. Adapun DNA hanya indikasi saja, bukan membatalkan. Oh, ini ternyata tes DNA kayaknya ini bukan anak kamu ini. Ya, enggak. Tetap anak dia. Itu hanya indikasi. Paham ya? Nah, bahkan Bu, perhatikan di sini. Ya. Perhatikan ya, dia berhubungan badan sama istrinya. Kemudian istrinya ternyata juga berhubungan badan sama orang lain. Ya. Terus hamil. Selama dia tidak li'an, tidak menuduh istri berzina, itu anak, kata Nabi SAW, anak yang seperti ini wal walad, ya, apa namanya, seorang suami ini Rabbul Firas. Seorang suami yang seperti inilah, apa, si anak itu li Rabbil Firas, milik sang pemilik ranjang ibunya. Siapa sih yang memiliki ranjang ibunya? Suaminya. Suaminya. Berarti anak tetap dinisbatkan kepada suami ibunya, suami sah. Suami sah yang menguasai ranjang. Paham sini ya? Jadi nggak bisa dikatakan itu kan istri kamu ada main sama cowok lain, anaknya itu bukan anak kamu itu. Enggak. Kalau dia masih mengaku itu anak dia, kecuali dia li'an. DNA itu hanya indikasi, bukan pemutus. Paham ya? Bukan pemutus. Ngerti sini? Nah, itu kalau li'an baru. Nah, jadi dia bersaksi tadi 4 kali. Dia mengatakan apa yang aku tuduhkan pada istri saya itu berzina adalah benar 4 kali. Kemudian persaksian yang kelima sekali aja. Dia bersaksi. Wa alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin. Saya mendapat laknat dari Allah jika saya dusta. Ya, jika saya dusta. Taib. Dahulu di masa Nabi SAW dari Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina. Disebutin lagi nama cowoknya. Nama cowoknya itu Syarik bin Sahma. Ya, bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan cowok namanya Syarik bin Sahma. Kata Nabi apa? Al-bayyinah awhad fi dhahrik. Mana buktinya? Kalau enggak kamu dicambuk punggungmu 80 kali cambukan. Kata si Hilal ya bin Umayyah, ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna alam ra'atihi rajulan yantaliqu bi yaltamisu al-bayyinah. Ya. Wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami para pria melihat istrinya bersama pria lain jalan bareng, cuma nuduh istrinya berzina karena istrinya jalan sama cowok lain. Kalau sekarang ngopi, kopdar, istrinya mana? Lagi kopdar. Sama siapa? Cowok. Ya. Nah, apakah masih butuh bukti? Kata Nabi SAW, al-bayyinah wa illa had fi dhahrik. Tetap buktinya mana? Kalau enggak cambuk. Ya. Kemudian kata Hilal, ini kan
dia dapat ancaman nih. Dia mau dicambuk karena udah nuduh istrinya berzina. Karena kalau dia bisa datengin bukti, istrinya yang dirajam. Istri yang dirajam. Akhirnya dia mengatakan begini. Ini nanti jadi sebab turunnya ayat li'an. Walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadiqun. Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, saya ini benar. Tapi saya nggak bisa datengin bukti. Saya benar istri saya berzina sama itu. Ya. Maka turun ayat. Walladzina yarmuna azwajahum. Ya, turun ayat di surah An-Nur ayat ke-6, ayat ke-7. Ya. Turun ayat. Surah An-Nur ayat ke-6, ayat ke-7. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Ya. Baik. Allah berfirman, dan orang-orang yang yarmun, yang yattahimun, yang menuduh istri-istri mereka berzina dan mereka tidak memiliki saksi kecuali anfusuhum, diri mereka sendiri. Ya. Fa syahadatu ahadihim, maka persaksian dari mereka itu arba'atu syahadatin billah. Dia bersaksi 4 kali, seperti kedudukan 4 orang saksi. Yang tadi dia bersaksi, asyhadu billahi inni laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulana minaz zina. Aku bersaksi dengan nama Allah, aku jujur terkait tuduhanku kepada istriku yang dia berzina. 4 kali dia bersaksi seperti ini. Wal khamisatu, dan persaksian yang kelima di ayat ke-7-nya, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Laknat Allah menimpa dia jika dia dusta. Makanya di persaksian yang kelima dia mengatakan wa alayya la'natullah in kuntum minal kadhibin. Aku mendapatkan laknat Allah jika aku dusta. Ya. Taib. Maka kelar, udah selesai. Nah, si istrinya nanti jawab juga. Si istrinya mengatakan, ya, ini kan si istri dirajam nih. Karena suami udah bersaksi tuh, si istri dirajam nih, maka si istri biar nggak dirajam, dia bersaksi juga. Ya, dia bersaksi juga. Bersaksinya ini ditunjukkan di surah An-Nur ayat 8, ayat 9. Ya. Wa yadra'u anhal adaba an tashhada arba'ata syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Nah, si istri dia membela diri dia dari adab berupa had zina, yaitu rajam, dengan dia bersaksi 4 kali bahwa suaminya itu dusta. Wal khamisata anna ghadallahi 'alaiha in kana laminas shadiqin. Dan di persaksian yang kelima dia bersaksi bahwa dia dapat kemurkaan Allah kalau suaminya yang benar. Maka dia bersaksi 4 kali. Ya, dia bersaksi asyhadu billah inna fulanan hada laminal kadhibin fima ramani bihi minaz zina. Ya. Dia bersaksi, saya bersaksi dengan nama Allah, suami saya ini bohong terkait tuduhan dia kepada saya dari zina 4 kali. Yang kelima dia bersaksi, saya mendapatkan kemurkaan Allah jika dia jujur. Nah. Ini kan pasti ada yang bohong, ada yang jujur ya? Iya. Nanti di akhirat akan diurus oleh Allah. Selama di dunia bisa merdeka ya? Merdeka dipisah selama-lamanya. Iya. Nggak bisa rujuk. Maksudnya Allah nggak melaknat di dunia itu. Nggak ada hukum. Nggak ada yang dirajam, nggak ada yang dicambuk. Di akhirat. Ya, makanya kata Nabi SAW, ya pasti di antara kalian ada yang jujur, ada yang dusta. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah ini mengerikan ya. Hati-hati nuduh pasangan berzina ya. Ini banyak sekali, kita kebanyakan nonton sinetron sih. Di sinetron gitu.
Ya, para istri, para suami nuduh suaminya selingkuh. Hanya bermodal ini itu, akhirnya terinspirasi masyarakat. Ketika melihat suaminya gelagat punya ini, punya itu, seorang suami melihat istrinya punya gelagat, punya ini, punya itu, wah ini ada main nih, langsung tuding. Kamu main serongnya. Serong apa? Serong ke kiri, serong ke kanan. Hah? Kamu ada affair ya? Kamu, wah. Ini yang seperti ini nggak bisa begitu aja terus bebas. Mana buktinya, kata istrinya. Oh iya, maafin aku ya. Kata suaminya, maafin aku ya. Udah selesai gitu aja. Hah? Kalau dia nggak nerapin hukum Allah, selesai gitu aja. Harusnya kan enggak. Suaminya ini yang nuduh istrinya berzina, dia cambuk. Atau istrinya dirajam. Nah yang seperti ini harus dipisah selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Ya, ngeri ini. Kalau dimaklumin gimana? Gimana? Dimaklumin, Bu? Maklumin, biarin aja deh, cuma diperingatkan aja, lain kali jangan gitu. Tetap diterima gitu. Coba gimana dimaklumin nih? Suami nuduh istri berzina. Berzina, tapi udah tahu, tapi suaminya memaafkan terus masih dipakai. Terus masalah kedepannya jangan lagi gitu. Itu gimana? Suami yang nggak punya harga diri. Gimana? Itu tadi sahabat loh namanya. Atau sebaliknya. Hilal bin Umayyah. Tadi itu sahabat yang mulai Hilal bin Umayyah, dia rela melakukan li'an hanya karena melihat istrinya tadi apa? Sama cowok lain namanya Syarik bin Sahma. Sahnya ngapain? Bukan ngopi, berjalan. Terus ada suami yang tahu istrinya betul-betul berzina, si istri ngakuin, minta maaf, terus suaminya maafin. Terus kata orang, oh suaminya bijak. Bukan bijak, bodoh. Dayus. Perhatikan, la yadkhulul jannah dayus. Nggak bisa masuk ke surga dayus. Pria yang nggak punya rasa cemburu. Nah kalau sebaliknya gimana? Si suami berzina. Perhatikan ya. Ya, suami berzina. Ya, selingkuh. Selingkuh ini berzina ya. Bukan nikah lagi. Kalau nikah lagi akadnya sah, itu lain lagi masalah. Terserah nanti ibu mau suka nggak suka, tapi jangan nuduh suaminya berzina. Ya. Nah ini istrinya, si suaminya berzina. Ini naudzubillah, jajan, ya karaokean, atau di tempat kantornya ada karyawati yang naudzubillah banyak, ya tempat-tempat atau kesempatan momen-momen untuk berzina. Kalau suaminya taubat, saya pernah bertanya langsung terkait hal ini kepada Syekh Labib, karena waktu itu saya pernah ditanya, saya bingung jawabannya. Suaminya taubat. Hukum asalnya suami berzina itu si istri boleh minta cerai. Karena ada jinayah, kejahatan dari suami yang si istri boleh mengajukan khulu. Kejahatan dari suami itu kepada diri dia, kepada si istri, atau kepada agama Allah. Kepada diri dia, si istri tidak dapat nafkah, tidak dinafkahi oleh suami, atau suami nggak pernah ya menggauli si istri, ya, atau si suami KDRT. Kejahatan pada agama Allah, si suami tidak sholat, zina, mabuk, judi, dan teman-teman itu dari segala macam maksiat. Ya, si istri boleh mengajukan gugatan cerai.
Ternyata si suami zina termasuk tadi ya, bertobat. Nah, akhirnya saya bertanya pada Syekh Labib. Nah, kata Syekh Labib Najib rahimahullah, beliau mengatakan kalau si suami betul-betul bertobat, maka si istri boleh memaafkan. Ya, si istri boleh memaafkan, dia tidak perlu mengajukan khulu. Nah, paham ya? Nah, dia tidak perlu mengajukan khulu. Apalagi ada pertimbangan anak-anak, begitu. Ya, karena perempuan ketika menjanda itu memang realitanya. Ini kita nggak bisa mengelak, lebih berat dibandingkan pria yang menduda. Ya, apalagi anak-anak sama ibu. Cowok tinggal-tinggal lagi dia. Bawa badan doang. Sementara pria, wanita yang menjanda bawa anak 5. Ya, menikah lagi misalkan sama pria lain. Suami lain itu mikir juga itu, berapa kali mikirnya? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Anaknya 5 ya. Ya, SD, TK, SMP, SMA. Apa Bu? Kalau misalnya tadi suami yang berzina ya, terus dia bertobat, bagaimana dengan hukum rajamnya itu? Iya. Untuk suami yang berzina tapi dia bertobat gitu, Ustaz. Di Indonesia ini kan bukan hukum Allah yang diterapkan. Ya, kalau menurut syariat dia mau bertobat kek, di dalam hukum Islam yang penerapannya syariat Islam, si suaminya dirajam. Ya, suaminya dirajam. Ini dia ngaku, kan ada di zaman Nabi, dia ngaku berzina, wanita nih. Kata Nabi SAW, mungkin kamu nggak berzina, kamu cuman begitu-begitu aja, nggak sampai zina, wahai Nabi. Ya, tapi saya hamil. Wah, mau dirajam, hamil. Ya sudah, tunggu sampai melahirkan. Tunggu sampai melahirkan, sudah lahir, susuin dulu sampai 2 tahun, baru setelah itu dirajam. Ya, taib. Nah, ini perhatikan. Sekarang di negeri kita nggak ada, mau rajam di mana? Datang ke kantor polisi, Pak Polisi, ini ada teman saya zina, dia mau dirajam. Mana ada polisinya? Kata polisinya urusan ente, katanya. Ya, negeri kita nggak berhukum dengan hukum Allah. Hukum apa tahu? Hukum syaitan. Hukum Belanda kafir yang diterapkan. Ya. Nah, berarti kita ada orang yang berzina, kita nggak bisa kasih opsi dia rajam. Cukup dia bertobat saja sama Allah. Ya, cukup bertobat aja. Nah, kalau dia punya istri, ya, dan istri memaafkan, ya udah. Ya, pertama dia nggak dirajam, kecuali di negeri-negeri yang diterapkan syariat Islam, rajam. Afghanistan, Arab Saudi, cuman 2 negara ini aja. Dan paling bagus, paling ketat di Afghanistan. Ya, nah, Afghanistan yang sekarang Taliban, yang kan sekarang Taliban tuh pemerintahnya. Ya, nah kalau ada yang berzina, ya dirajam sama mereka. Betul-betul dirajam. Ya, ada pelaku homoseksual dilempar sama mereka dari gunung ke bawah. Ya, itu betul-betulan. Nah, sekarang kita nggak ada kayak gitu. Ada seorang suami, ya, seorang suami berzina. Makanya waktu itu di kajian, salah satu kajian muslimah juga, saya pernah ditanya, yang nanyanya terlalu polos lagi. Suami saya berzina, waduh, tutupin kayak. Nah, tapi dia tuh tobat, gimana Ustaz? Ya, kalau betul-betul dia tobat, ya udah nggak apa-apa. Itu hasil jawaban Syekh Labib dari pertanyaan saya juga. Aslinya itu bukan jawaban saya, jawaban seorang syekh. Nah itu ya udah, rujuk aja, ya rujuk aja udah. Ketika suaminya sudah bertobat, yang penting tobat, bukan tomat, tobat kumat. Ya. Habis tobat masih main LC, karaoke-karaokean. Ya. Ya, yang namanya tobat itu menyesalinya. Tidak mengulangi, jelas menyesalinya, tidak mengulangi. Yang kedua, menjauhi jalan-jalan menuju terjatuh ke situ lagi.
Dulu jalan ke situ lagi, dia apa? Pacaran, ketemuan, kopi darat sama perempuan, main ke tempat karaoke, ke tempat pijit. Lah kayak gini masih datang ke situ. Ya ini mah nggak tobat, namanya tobat kumat. Ini main-main. Yang kayak begini baru dilem biru. Ya. Tapi kalau dia betul-betul menyesal, maaf itu udah nggak apa-apa. Ya, di negeri kita nggak ada rajam. Kalau di negeri kita rajam, ya udah kamu saya maafin, tapi kamu dirajam. Kalau di Afghanistan gitu ya, dia bertobat, saya menyesal, saya berhenti bertobat, maafin saya ya. Kata istrinya, ya udah saya maafin. Tapi dia dirajam, mati juga. Ya. Nah, di negeri kita kan nggak ada. Di negeri kita nggak ada, ya udah dimaafin aja, dimaafin. Ini pada kasus yang betul-betul berzina. Nah, kalau saya bukan mau menganggap remeh yang tadi kopi darat apa ya, itu perkara besar juga. Tetapi kalau belum sampai zina, kalau sekedar, ini bukan saya anggap remeh ya. Ini yang saya bandinginnya dengan zina soalnya nih, ya. Kalau sekedar dia chatting sama perempuan, kasih peringatan keras, iya. Kasih peringatan keras. Chatting perempuan ini yang urusan mesra-mesraan ya, bukan yang jual beli tanah, jual beli kerupuk. Itu mah nggak apa-apa. Ya. Nah kalau yang kayak gitu dan bukan ingin menikah lagi, cuman mau senang-senang aja, kan ada orang kayak gitu, senang-senang aja dia. Dia nggak mau nikahin juga perempuan itu, cuman nyari apa? Sensasi. Nyari apa itu? Wah, sama istri sama perempuan lain, bukan istri dia, mesra-mesraan. Dia nggak niat juga nikahin. Dia nggak niat juga nikahin. Suruh nikahin juga nggak berani. Ayo coba sana nikahin kamu, berani nggak? Nggak ada berani juga dia. Ngitung-ngitung kantong, rekening, kan itu yang dilihat. Ya, terus dia ketahuan sama istrinya. Ya, itu kalau dia bertobat, maafin aja kayak gini. Ya, maafin aja. Atau dia kopdaran sama perempuan. Memang ibu boleh berhak marah di situ. Kenapa? Karena dia telah melakukan perbuatan yang jelek. Perempuan itu bukan mahramnya, bukan istrinya, begitu. Ya, tapi kalau dia bertobat, ya udah maafin aja. Ya, kalau dia bertobat maafin. Dengan catatan tadi betul-betul tobat, bukan tomat. Nah, kalau tomat ya repot, penyakit, ya, kambuhan. Ini emang sindikat, emang pemain berarti. Aduh, yang seperti ini bahaya. Apa lagi Bu? Kita dulu Bu, itu. Tadi Ustaz ya, saya lupa buat nanya. Kalau misalnya udah tahun 3, saya pernah dengar itu harus dua-duanya menikah dulu gitu. Enggak. Enggak ada harus dua-duanya nikah dulu. Hanya istrinya saja. Enggak. Ini cerai. Suaminya tetap menduda. Duren. Duda kemarin. Istrinya menikah lagi. Cerai. Boleh balik lagi? Boleh. Atau cerai, istrinya nikah lagi, suaminya nikah lagi juga. Istri cerai, balik lagi sama suaminya boleh? Boleh. Istrinya jadi istri kedua, tadinya istri pertama gitu. Boleh. Ya pakai disebut nama. Itu boleh. Yang penting ketika sudah talak 3, si istrinya yang menikah dengan pria lain, bukan si mantan istri. Dan ketika menikah dengan pria lain, itu nggak boleh sandiwara bohong-bohongan. Nanti ada nikah tahlil, muhallil, muhallalah. Ini dilaknat oleh Allah. Kalau istrinya nggak nikah lagi, nggak bisa. Udah talak 3, nggak bisa. Ini kan udah talak 3 nih, udah talak 3, menyesal. Istrinya juga nggak mau dia nikah sama cowok lain.
Maunya sama mantannya juga mau. Oh, terhalang oleh syariat. Makanya kemarin jangan main talak 3. Ya. Dan talak 3 perhatikan, menurut 4 madhab, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, itu sah dengan 1 majelis. Artinya ketika seseorang mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu dengan talak 3 langsung, maka jatuh talak 3. Ya, ini 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Makanya hati-hati. Ya, baru sekali tapi langsung talak 3, ya sah. Begitu. Paham sini ya? Nah, apa lagi tadi Bu katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz bilang kalau di Indonesia itu pengadilan agama itu pengadilan apa? Tauhid ya. Tadi ada sebut tauhid ya? Pengadilan Yang tidak syariat. Jadi kalau di pengadilan agama itu laki-laki yang sudah menceraikan istrinya di rumah, aku cerai kamu, itu belum jatuh. Jatuhnya ketika di hadapan hakim. Iya saya tahu itu. Nah, karena bisa-bisa juga karena suaminya emosi atau apa, kemudian biar tidak meremehkan perempuan, karena perempuan kalau diceraikan di luar rumah itu bisa-bisa nggak dapat nafkah idah. Tapi kalau di pengadilan agama harus dapat nafkah idah, harus dapat muta, harus dapat maskan dan lain sebagainya. Kemudian di pengadilan agama juga kalau rujuk itu harus lapor ke pengadilan agama, nggak boleh langsung otomatis. Itu juga untuk menghargai perempuan seperti itu. Kemudian kalau nggak boleh otomatis ya, kalau gugat cerai di pengadilan agama sekarang tidak harus bayar khulu, bayar mahar yang dulu diberikan ketika nikah. Tapi apabila alasan perceraian sudah memenuhi undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakimlah yang menjatuhkan putusan. Ya, itu peraturan bukan peraturan fikih madhab. Ya, Nggak ada. Itu memang para kiai, para ustadz, para pakar fikih menggugat itu. Itu peraturan yang nggak ada fikih madhab satupun. Satu madhab fikih pun nggak berlaku, nggak ada. Tiba-tiba diberlakukan di pengadilan agama. Satu madhab fikih pun nggak ada yang kayak begitu. Satu madhab fikih pun. Dan kita terikat di sini dalam hukum Islam dengan syariat yang ada pada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Jadi seorang yang sudah mencerai istrinya, ini tujuan di sini biar jangan bergampang-gampang. Justru bahaya ketika sudah mencerai istrinya berkali-kali, lebih dari 3 kali bahkan, kemudian dibawa ke pengadilan, tidak jatuh talak, suruh serumah lagi, rusaknya kayak apa? Hah? Rusaknya kayak apa? Ya, enggak, saya ulangi ya, hati-hati. Kasus-kasus seperti ini sudah bercerai berkali-kali, kemudian diangkat ke hakim, habis itu berbalik lagi berkumpul, ini rusaknya kayak apa coba? Rusaknya kayak apa? Sudah bercerai berkali-kali, terus dibawa ke hakim, kata hakim nggak memenuhi syarat, balik lagi. baru dihitung idahnya ketika hakim menjatuhkan putusan. Itulah, itu diputus oleh hakim kalau tadi pada kasus pertama zihar, kedua li'an, ketiga hulu, ketika suami nggak mau. Tadi kasus Imro'ah binti Qais, ya, dia Imro'ah ibnu Qais ketika dia mengajukan kepada Nabi sebagai hakim. Selain dari itu talak sah, ya, talak sah. Berarti, maaf Ustaz, berarti sebelum ke pengadilan, Uh-huh. udah habis masa idah
di rumah itu Iya. bukan suami istri kan, sudah harus pisah rumah. Udah, cuma di pengadilan mengatakan bahwa seorang istri mengajukan cerai kepada suami dengan syarat dia harus pisah dulu dengan istrinya 6 bulan. Ya betul. 6 bulan. Ya. Ini ajaib, fikih apa ini? Itu salah. Dan ini Ibu perhatikan, Ibu ke pengadilan agama yang tadi diterapkan hukum Islam, Saudi, Afghanistan, ada Brunei, ada Malaysia, nggak dikenal kompilasi hukum Islam yang kayak gini tuh yang ada di pengadilan agama. Itu kacau, nggak ada. Ya, ada pengadilan-pengadilan agama yang mengatur undang-undang pernikahan di Brunei, di Malaysia, ya, di negara-negara Timur Tengah, terutama di yang menerapkan syariat secara baguslah hampir menyeluruh seperti Saudi dan Afghanistan. Tidak dikenal kompilasi hukum Islam ala tadi itu, nggak ada. Sebenarnya nggak usah nunggu akte cerai keluar ya Ustaz, itu udah. Ya, itu kan secara administrasi. Akte cerai itu administrasi biar nanti masalah bunuh gini, masalah menikah lagi, kan gitu. Kan mau menikah lagi datang ke KUA kan harus jelas statusnya. Statusnya ya. Ya, tetapi secara syariat tidak. Sudah resmi cerai ya. Sudah resmi. Berakhir masa iddah, sudah resmi. Contoh begini. Ya, tadi saya kasus. Suami meninggal sebelum dia melahirkan. Sebelum dia melahirkan, suami meninggal. Besoknya dia melahirkan. Hari itu juga dia boleh nikah nggak? Secara hukum Islam 4 mazhab seluruhnya ijma. Boleh. Kan dia berakhir masa iddah. Tapi kalau merujuk ke kompilasi hukum pengadilan agama itu yang dirancang oleh hakim-hakim itu, yang mereka nggak belajar mazhab fikih, cuma belajar hukum kompilasi, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak. Makanya hati-hati dalam talak begitu. Makanya tadi ada talak bid'ah, talak sunnah, itu kan nggak boleh mentalak istri ketika istri sudah digauli kemudian dicerai, itu merugikan istri, ya kan? Merugikan istri. Mau tanya lagi Bu? Iya silakan. Iya nih biar saya nggak bingung ya. Saya ini kan kemarin udah ikrar talak di pengadilan. Kata hakimnya masih bisa rujuk. Saya bingung, masa iddah kan sudah lewat. Itu yang saya bingung gitu. Sebenarnya kan Talak 1, talak 2, talak 3. talak 1. Talak 1. Tapi masa iddahnya sudah jauh. Mungkin maksudnya rujuknya nikah akad baru. Kan tadi sudah saya terangin. Tadi kata hakimnya nggak usah akad lagi, makanya saya bingung. La haula wala quwata illa billah. Untung saya bersyukur ya ada kajian. Nggak bisa, mesti akad baru. Ya, kalau maksudnya rujuk akad baru, tadi telah kita terangkan. At-talaqu marratan, talak itu yang bisa rujuk 2 kali. Kata hakimnya nggak perlu akad lagi, saya bingung kan. Sedangkan saya masa iddah sudah jauh. Kalau masa iddah sudah berakhir, tadi saya sebut talak 1, talak 2, rujuknya akad baru. Dan tetap dihitung akad lama. Tadi masih ingat tak? Ya, masih ingat tak? Akad apa itunya masih dihitung. Tapi kalau sudah berakhir masa iddahnya pun tadi saya ajarin. Cuman beda masalah menghitung salah satu quru antara madhab. Dan madhab Syafi'i quru itu suci. Madhab yang lain saya sebutin tadi apa? Haid. Tapi tinggal ngitungnya tadi saya ajarin kan? Kalau berakhir masa iddah, talak 1, talak 2, akad baru. Gak usah peduli omongan dia. Ya. Gak usah peduli omongan dia. Itu wajib akad baru. Makasih Pak Ustaz. Ya, apaan? Satu lagi boleh? Ya? Satu lagi boleh? Seorang suami menikahi adik istrinya, sementara istrinya belum meninggal tapi sudah dicerai, itu hukumnya gimana? Boleh. Nggak mesti meninggal, Bu. Yang dimaksud antajma' bainal ukhtain illa ma qad salaf, engkau menggabungkan 2 istri, mempoligami 2 saudari, itu maksudnya yang masih dalam terikat pernikahan. Kalau sudah cerai atau meninggal apalagi boleh. Yang penting nggak boleh ketika masih terikat pernikahan.
Ada yang lain? Cukup ya? Ini kan nikah ya. Ini lagi terus saya masalah nifas. Nifas itu kan 40 hari atau 42 hari. Bagaimana ketika sudah 40 hari atau 42 hari masih keluar darah? Perhatikan di sini. Dalam mazhab Hanbali, nifas ya, perhatikan. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Nah, dalam mazhab Hanbali, nifas itu maksimal 40 hari. Setelah dari 40 hari masih keluar darah, Hanbali menganggap istihadah, darah kotor. Darah kotor, ya artinya dia sudah boleh sholat, puasa, bahkan berhubungan dengan suaminya. Ya, ini mazhab Hanbali. Tapi sekarang gini Bu ya, Ibu kan nggak pernah belajar mazhab Hanbali, juga nggak tahu juga. Pakai aja mazhab keumuman di negeri kita Syafi'i. Nah di Syafi'i dikatakan darah nifas minimal kan sehari, sesaat. Umumnya lahdoh itu sesaat. Umumnya 40 hari. Maksimalnya 60 hari. Dalam mazhab Syafi'i. Berarti setelah hari 41, tadi Ibu bilang 42, enggak ada 42. Enggak ada. Setelah 40 itu masih nifas kalau mazhab Syafi'i. Sampai 2 bulan, 60 hari. Setelah 60 hari, 61 istihadah. Ya, istihadah. Berarti dia ya ini darah kotor, darah kotor. Nah, syariat sudah mewajibkan dia sholat, puasa, boleh berhubungan badan. Ya, boleh berhubungan badan dengan suaminya setelah hari ke-61. Nah, sekarang Ibu, kita tinggal di Indonesia, Ibu nggak pernah belajar mazhab yang lain. Walaupun Ibu juga mungkin nggak belajar mazhab Syafi'i, tapi kita di Indonesia mayoritas Syafi'i. Kita pergunakan aja yang itu. Setelah hari 41 itu tetap darah nifas, bukan istihadah. Sampai maksimal berapa tadi? 60 hari. 60 hari baru di situ, setelah 60 hari istihadah. Cukup ya? Udah jam 11 ya? Ya, khusus untuk ibu kalau mau rujuk wajib akad baru. Nggak boleh tanpa akad. Zina gitu. Zina. Taruhannya zina ya. Mau ikut omongan hakim, zina. Nah, itu kan berarti kan lihat di pengadilan ini bisa beda-beda gitu. Makanya saya bingung. Bukan hakim, itu mungkin bagian bagian pendaftaran. Enggak, itu hakimnya Bu, saya Ya, memang ada teman saya yang berdebat dengan hakim. Hakimnya ditanya pernah belajar mazhab fikih apa aja, nggak bisa jawab. Ditanya pernah khatam kitab apa, cuma belajar kompilasi hukum. Ya, jadi kalau mau cerai urusin dulu syariat. Ke pengadilan administrasi. Ya. Ke pengadilan administrasi. Administrasi penting, jangan anggap nggak penting. Ya, jangan anggap ini gampang ini. Enggak, itu penting. Apalagi kita kan diikat dengan ya bahwasannya di negeri kita ini kita mau ngapa-ngapain kan penting itu administrasi ya. Jadi ibu rujuk akad baru. Suami ajakin mantan suami. Ini sekarang udah mantan ini. Iya. Akad baru, nggak bisa langsung begitu aja. Ya cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.